Kembali lagi di tutorial Knowledge Base CSTC Cipta Satria Informatika. Pada tutorial kali ini di Autodesk Inventor Professional untuk FEA Simulation. Nah, di FEA Simulation kita kenal namanya Autodesk Dynamic Simulation. Nah, Dynamic Simulation adalah kita untuk mendapatkan force dan load dari real condition dari pergerakan mekanisme komponen dan part yang sudah kita assembly di Autodesk Inventor Professional. Nah, pada case kali ini, misalnya kita di sini untuk examine kekuatan dari support untuk base support pada hidrolik pneumatik pada boom mekanisme ini. Nah, misalnya di sini dengan output grabber ini, salah satu benefit yang kita bisa lakukan dari dynamic simulation ini, kita untuk mendapatkan force maksimum atau specific condition, ya, misalnya saya kondisikan di sini, ya. Nah, tujuannya apa? Untuk saya ekspor ke FEA simulation. Jadi komponen partnya di sini saya akan ekspor ke FEA simulation untuk melihat stres yang terjadi akibat pergerakan mekanisme di boom kinematik ini. Oke, kita sudah dapatkan misalnya saya ingin menganalisa pada step number 100 sini, ya. Kemudian langsung saya ke stress analysis, ya. Nah, salah satu benefitnya adalah di sini seamless, masih dalam satu interface tanpa ada mekanisme export import. Nah, kemudian misalkan sini kita sudah dapatkan resultnya, saya update, ya. Sini kita update resultnya. Nah, di sini kita sudah dapatkan resultnya, ya. Kemudian ada di sini displacement, form misses, safety factor, ya. Nah, tapi pada stress analysis ini kita ingin mencari optimasi terkait dimensi plate thickness-nya ini, ya. Nah, kalau ini kan kita untuk satu thickness aja. Nah, sekarang case scenario-nya bagaimana kita ingin mensimulasikan what if skenario. Misalnya saya ingin ketebalan yang berbeda. Resultnya seperti apa? Nah, kemudian saya lakukan simulasi, saya tentukan mana thickness yang paling optimal dari beberapa opsi yang saya gunakan. Nah, untuk pertanyaan what if ini, apakah kita harus kembali ke model, kemudian kita rubah geometri plate-nya? Nah, menariknya di stress analysis di Autodesk Inventor Professional memungkinkan kita untuk melakukan simulasi, ya, dalam satu solving dengan beberapa variasi parameter dimension untuk geometri tanpa harus ke environment modeling terlebih dahulu. Nah, dengan step kondisi yang sama, skenario yang sama, saya hanya membedakan what if skenario untuk beberapa variasi ketebalan plate. Ya, caranya sama, ya. Kalau untuk kita load dari result yang sudah kita lakukan di dynamic simulation, kita tentukan di sini adalah motion load analysis. Nah, kemudian di desain objektif, di sini kita harus pilih sebagai parametric dimension. Oke. Nah, kalau simulasi yang saya lakukan sebelumnya adalah single point atau single condition. Kemudian tinggal saya klik OK, kemudian saya akan masuk ke environment stress analysis yang baru.
Oke. Nah, kemudian di sini kita cek satu-satu. Misalnya untuk kompetisinya ini adalah kita verify material platnya. Ya. Untuk load kita tidak perlu mendefinisikan load atau force apapun. Kenapa? Karena ini sudah kita dapatkan dari result yang kita lakukan di dynamic simulation. Nah, yang kita perlu adjust atau kita perlu maintain adalah kita buat beberapa variasi dimensi. Tapi untuk hanya kebutuhan simulasi saja. Nah, di sini kita expand, misalnya sini, ya. Nah, dengan pada part name komponen ini, kemudian di sini saya expand, di sini ada extrusion feature-nya, kemudian saya klik kanan show parameters. Oke, ini adalah parameter yang kita gunakan untuk create model geometry di part environment. Oke, thickness di sini misalnya didefinisikan adalah D6. Nah, perspektif triknya adalah untuk kalau misalkan nanti kita akan melakukan beberapa function, misalkan stress analysis seperti ini, usahakan di sini kita rename parameternya ketika di model environment geometry. Ya, akan katakanlah sebagai thickness atau apapun nama parameter, jangan berupa default. Oke. Nah, kemudian saya klik OK. Nah, di sini saya pilih yang akan saya variasikan adalah thickness tadi 20 mm. Kemudian saya tampilkan parameter tabelnya. Nah, di sini, nah ini adalah record yang tadi kita export yang akan kita gunakan. Nah, base yang kita punya adalah 20. Saya akan membuat 3 variasi, 16 mm, 20, dan 24. Oke. Nah, kemudian di sini yang karena di sini adalah adanya di stress environment, tentu saja ketika kita pilih di variasi yang lain, maka di sini belum terbentuk geometri modelnya. Nah, kemudian di sini klik kanan, generate all configuration. Di sini akan kita generate untuk ketiga model varian dimension tersebut. Oke, selesai. Nah, sini kita sudah punya beberapa 3 varian. Tentu saja di sini tidak ada batasan, bebas kita ingin menentukan beberapa varian. Nah, tapi untuk generate configuration tidak harus semuanya kita generate, optional aja. Ya. Oke, saya sudah punya 3 model variasi thickness dari plate support ini. Nah, kemudian saya lakukan meshing. Nah, mesh ini adalah untuk ketiga model tersebut, ya, ketiga model variasi tersebut. Misalkan saya define convergent plotnya seperti ini, ya. Untuk step by stepnya, di sini kita tentukan seperti melakukan simulasi yang lain, ya. Nah, kemudian setelah itu tinggal kita lakukan simulasi. Nah, kita lihat di sini, one study, 3 configuration will be run. Jadi dalam sekali simulasi solving, kita akan dapatkan result untuk 3 variasi parameter dimension. Kita klik run. Tergantung kompleksitas dan beban simulasi, waktunya bervariasi juga solvingnya. Oke, di sini kita sudah dapatkan resultnya. Pertama, biasanya kita lihat adalah von Mises stress ketika melakukan stress analysis. Oke, ketika di sini resultnya kita dapatkan sekian megapascal. Origin thickness, nah sekian. Kemudian, nah ini sekian. Nah, dengan kita lakukan parametric table ketika melakukan analisis, kita bisa lebih memudahkan kita
untuk untuk mengoptimalkan this model, ya, variasi yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita lihat safety factor-nya. Nah, setelah kita lihat sini, lihat safety factor-nya. Nah, di sini kita lihat di minimum masih masuk ya, di atas 1 scale. Ketika di 20 seperti ini. Nah, ini menariknya kita gunakan parametric table simulation di stress analysis environment. Nah, kita lihat bedanya di sini, parametric dimension. Jadi tanpa harus kita kembali ke model geometri, kita lakukan multiple case simulation untuk mendapatkan beberapa result. Ya, dengan parameter table ini kita bisa lakukan dalam satu solving dengan beberapa variasi dimension. Nah, sekian tips dan triks kali ini di CSTC Cipta Satria. Sampai jumpa di tabel trik selanjutnya. Selamat mencoba.